Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Munir Lin Nawawi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Yaitu ini sudah akhir daripada surat Al-Fatah. Insyaallah ini 2 kali lagi. Dengan malam ini akan selesai surat Al-Fatah. Dan juga nanti sampai itu. Nanti karena besok malam ini ada rapat yayasan pada taraweh. Jadi nanti untuk ngaji besok ini bandel asar ya. Hari asar menunggu taraweh, menunggu apa? Kita ya, buburit kita ngaji tafsir ini sampai selesai surat Al-Fatah. Setelah itu kita lihat situasi nanti. Yang di rumah ya, supaya terus ikut ngaji Nelson ya. Besok ini ngajinya pada asar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami' azwaji wa dhurriyyati ahli baiti ashabihi jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal awliya al muqarrabin wal ulama amin wal fatiha. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil mu'allif Syekh Al-Fadil Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Jami' sanadihi usulil qadiyah sajinahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila rahim syaikina jami'an khususan Nabi Abdul Wahab Yai Abdul Fatah Hashim Yai Ahmad Nasrullah Ya Abdul Malik Ya Isam bin Abdul Karim Jami' sanadihim Madi ajrina bin al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Sulhul Hudaybiyah, ya, ada 3 butir isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, sahabat sebagian itu pada keberatan, sampai-sampai ketika mereka oleh Nabi diinstruksikan untuk segera menyembelih hadyu, ya, di Hudaybiyah juga, karena tidak bisa dibawa ke Mina. Terus syukur, wah, mereka ini belum melaksanakan. Hanya sampai Nabi atas saran dari Ummu Salamah pun dengan memberikan teladan dulu dengan beleh, terus syukur, akhirnya ya sahabat ikut semua. Begitulah, ya, jadi romantika perjuangan itu kadang-kadang ya ada pikiran-pikiran yang berbeda, tapi Nabi ini selalu sangat-sangat tajam, ya, pikirannya itu. Kelihatannya kurang disukai pilihannya, tapi membawa maslahat yang sebesar-besarnya. Wa alzamahum lan netepake sapa Allah ing muslimin kalimat taqwa ing kalimat takwa. Ai alhamad tegese mengilhami sapa Allah Gusti Allah al mukminin ing kaum mukminin kalimat syahadati ing kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kan akan membuahkan takwa. Takwa tidak mungkin kalau tidak berangkat dari kalimat tauhid dulu, karena iman kepada Allah, takut kepada Allah, akhirnya mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu kualitasnya tergantung kepada kekuatan iman, kekuatan tauhid seseorang. Wahia dari kalimat syahadat iku la ilaha illallah. Saking mancepnya kalimat tauhid hatta la yaltabitu, sehingga orang noleh sapa mukminin ila mawari perkara siwala kang sakliyane Gusti Allah. Sekalipun awalnya rada terpaksa, ya, untuk menerima suluh perdamaian, untuk tahallul, kemudian kembali ke Madinah dulu, tahun depan mereka akan bisa umrah, ya. Tapi itu kemudian mereka bisa menerima, ya, dan mantap, ya, kalimat takwa. Hanya melihat kepada Allah, keputusan Rasul berarti keputusannya Gusti Allah. Ya, begitu santri itu, ya, harus taat kepada gurunya, pengasuhnya, sekalipun kadang-kadang ono sing dirasa abot atau mungkin keberatan, ya, harus mengikuti atau ono Gusti Allah. Wa kanulan ono sapa mukminin iku haqqal berhak dia kelawan kalimat syahadah. Mereka lah yang layak untuk memegang itu. Ai kana tegese ono sapa mukminin iku haqqal berhak di kalimat tauhid kelawan diparingi kalimat tauhid fi ilmillah, di dalam ilmunya Gusti Allah, di dalam penilaiannya Gusti Allah. Wa ahlaha, dan ahlinya kalimat takwa. Ai waktu tegesiran ana sapa mukminin iku mutasifina, orang-orang yang bersifat di kalimat takwa, lawan kalimat takwa di dunia, yang dalam dunia.
Mengapa kaum mukminin sahabat ini oleh Allah diilhami untuk berpegang teguh kalimat takwa? Di anna Allah, karena Allah Ta'ala iku ikhtarahum, memilih sebagai mukminin, yaitu sahabat, li suhbati nabihi, untuk ngancani atau mendampingi Nabi ini Gusti Allah. Perjuangan Nabi sangat berat, harus mempunyai sahabat-sahabat yang kokoh, yang militan gitu ya. Nah, adanya peristiwa Hudaybiyah dan nanti disusul dengan peristiwa Fathu Makkah itu sudah diisyaratkan kepada Kanjeng Nabi, yaitu melalui mimpi ya. Namanya ar-ru'yah shadiqah. Impian yang baik ini bagian daripada wahyu, bagian daripada wahyu. Itulah kalau orang-orang yang dekat sama Allah itu sebelum melakukan apa-apa ini sudah diberi isyarat, dikasih bocoran, sehingga akan menambah keyakinan ya, menambah semangat gitu. Inilah ayat berikutnya. Laqad shadaqa, yakti teman-teman membuktikan supaya Allah Gusti Allah Rasulullah ing utusannya Allah ar-ru'ya ing impen bil haqqi kelawan temen. Jadi impennya itu lalu terbukti menjadi kenyataan. Laqad ja'ala, tegese teman-teman dadiaken sapa Allah Gusti Allah ru'ya rasulihi ing impennya utusannya Allah shadiqatan ing temen atau terbukti ya. Terbukti. Walam yaj'alha, lan orang dadiaken sapa Allah ing ru'ya rasulih adghosa ahlamin, ing bira-bira kembangi mimpi ya. Kembangi mimpi itu kan mimpi sing sarut marut ya, mimpi yang enggak jelas, itu namanya apa? Adghosu. Adghos artinya itu apa namanya, campur baurnya mimpi ya, campur baurnya mimpi. Di Umi Daya di mana? Jadi para ulama-ulama yang sudah takarrub ya begitu, oleh Allah itu diberi isyarat sebelum melakukan sesuatu yang strategis. Wa qalu tawi dawuhe Allah lafal bil haqq, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, iku imma sifatun ana kalane menjadi sifat di masdarin mahdzufin, kadhe masdar yang dibuang. Masdar apa? Yaitu laqad sadaqa ya, sadaqa sidqan. Jadi teman-teman artinya membuktikan sebab Allah sidqan lawan membuktikan gitu ya, bil haqqi. Masdarnya mana? Sidqan, dari kata sadaqallah, lalu sidqan multabisan kang mengangguni atau yang disertai bil hikmatil balighah, kelawan hikmah yang tinggi ya. Wahia tawi hikmah yang tinggi iku atamyizu, membedakan bainar rasikhi, antarane wong kang mancep fil imani dalam imane, wal mutazalzili lan wong kang goncang di dalam iman.
Itu namanya bilhaq, betul-betul mantap imannya. Jadi ketika diberi isyarat dalam mimpi itu juga menerimanya begitu mantap ya. Nah, dalam teori-teori tasawuf itu sebetulnya orang-orang biasa juga kadang-kadang dikasih mimpi, tapi karena hatinya itu tidak bersih ya, ibarat radar lensanya itu burak ya. Ketika ada apa dikirim apa jenenge gambar-gambar, tidak bisa menangkap dengan jelas. Jadi cerita nontok mimpi itu sudah nggak bisa jelas gitu. Itu gara-gara apa? Hatinya kotor gitu. Kalau orang sudah dekat sama Allah, hatinya bersih. Begitu oleh Allah dikirim isyarat, langsung bisa menangkap dengan jelas dan juga menceritakan itu dengan cetok gitu. Aku udah bengi yang mimpi tapi mimpinya piye itu berarti lensanya hati itu burak ya, burak. Al-halun utawa bilhaq itu menjadi hal minar ru'ya, dari lafal ru'ya. Ru'ya hale temen ya. Multabisatan tegese hale menganggoni, menyandang apa ru'ya bisiki kelawan temen ya. Mimpi yang temen. Laisat kang ora ono apa ru'ya iku min na'i adghasil ahlam, saking maceme kembange apa mimpi, kembang turu sebenarnya, atau apa tadi campur baurnya impen. Ayat sekolah sekiranya dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mimpi ya, Nabi kemudian menceritakan kepada sahabatnya gitu. Itu begitu. Jadi kalau orang dapat mimpi baik itu baik juga diceritakan pada orang ya. Tapi kalau kira-kira ini bukan nanti menimbulkan iri atau dengki, seperti mimpinya sama Nabi Yusuf, itu kan mimpi baik ya, tapi karena ini menyangkut masa depannya, kalau disampaikan bisa membuat iri saudaranya, maka tidak usah. Tapi kalau memang ini untuk kemaslahatan bersama seperti ini, lalu disampaikan. Tapi kalau mimpi buruk tidak usah disampaikan ya. Mimpi buruk itu nantinya supaya diantisipasi gitu ya. Gimana caranya? Mimpi kok elek kejeglung nenggone apa jenenge jurang ya. Jangan cerita. Terus setelah bangun dia berdoa, Allahumma apa itu namanya? Inni a'udzubika min syarril hilmi, tulis Allahumma inni a'udzubika min syarril hilmi ya. Min syarril hilmi. Terus ini hidung mengiwat tapi enggak usah keluar hidungnya. Allahumma, coba dibaca, Allahumma inni a'udzubika min syarril hilmi. Insya Allah itu nanti mimpinya tidak jadi kenyataan. Mimpi buruk. Itulah bedanya Pak, ru'ya dengan hilm. Kan kalau maknanya sama-sama mimpi ya. Nek ru'ya itu mimpi baik, kalau hilm itu mimpi yang pokoknya tidak positif. Termasuk mimpi bahasa itu namanya apa? Hilm, ihtilah. Bukan ru'ya tapi apa? Karena itu kan godaan setan ya. Mimpi basah. Ngono ane diudik-udik mbek setan.
Wis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabi kepada sahabatnya Nabi, waktu khuruji dalam waktu berangkatnya kanjeng Nabi ilal Hudaybiyah ke Hudaybiyah. Dalam perjalanan berangkat terus Nabi menyampaikan mimpinya semalam. Begini, wallahu jami Allah sahabat-sahabat, la tadkhulunna yakti bakal mlebu temen sampean kabeh al Masjidil Haram ing Masjidil Haram Mekah. Insyaallah lamun ngesaken Allah taala mlebu aminin hale padha aman inal aduwi saking musuh. Para takhafuna mengko ora padha wedi sira kabeh aduwakum ing musuhmu min ayyukhrijakum saking yen to mengusir sapa musuh sira kabeh dari Mekah fil mustaqbal dalam mangsa kang arep teko. Ya. Sahabat sampun dan semangat kalau iki bakale iso lebu Mekah. Mantapnya hati begitu. Jadi pada waktu tahun 6 itu yang namanya Suluh itu, yaitu waktu berangkat mereka itu hatinya mantap iso tekan nggone Mekah dan umroh. Tapi ternyata kan terus dihalangi. Loh itu piye mimpine kan gitu ya. Nanti dulu sabar biar masuk makanya sempurna, aman, tidak ada gangguan, tidak mengganggu. Tunggu tahun berapa? Tahun 8. Tahun 7 pun sudah bisa apa namanya umroh qadha. Nah, itu tahun 7. Tahun 8 Fathu. Sabar ya. Wah, wis siap-siap mau wisuda. Sabar dulu, mungkin tertunda ya. Kadang-kadang harus begitu prosesnya ya. Ketika masuk Masjidil Haram muhalliqina hale padha nyukur kabeh urusantun ing pira-pira sirahmu sebagai tanda tahallul ya. Wa muqassirin lan memotong rambut. Bedanya apa? Kalau halak itu nyukur itu cukur gundul. Kalau taksir itu hanya memotong paling tiga helai. Faqalu ta'dawi Allah Ta'ala lafal lata dkhulunna, sungguh kau akan masuk iku isyaratun isyarat ila adal haji maring menunaikan haji. Wa muhallikin utai lafal muhallikin iku isyaratun isyarat ila tamamil haji maring sempurnane haji. La takhafuna hale ora padha wedi sira kabeh minal adwi saking musuh. Ayat kamu tetep apa amnukum rasa aman sira ba'da khurujikum sawise metune sira kabeh anil ihram saking ihram. Jadi amannya tidak hanya waktu di Mekah tapi sampai pulang tetap aman, karena memang orang kafir Mekah sudah takluk gitu ya. Lianal insana krono satemene menungso iku idza kharaja nalikan wis metu sapa insan anil ihrami sanging ihram bil halqi kelawan cukur layah rumu mongko ora haram ali ngatasi insan apa kita lu perang. Orang Arab kan senangnya perang, tapi waktu zaman jahiliyah pun kalau bulan haram musim haji harus perai ya, perai gitu. Tapi itu hanya selama ihram haji ya. Setelah selesai itu boleh perang lagi gitu. Jadi kalau sudah selesai ihram itu
tidak lagi haram untuk berperang. Wa kana lan ana perlakuan indah ahli Makkah, menurut ahli Mekah iku yahrum haram apa kita luman memerangi orang ahroma yang ikhram sepaman waman lan haram merangi wong ya, haram merangi wong dakala yang masuk al haram ing tanah haram. Aira tegese bermimpi amal Hudaybiyah dalam tahun berangkat Hudaybiyah tahun berapa? Halo? Betul, 6 Hijriah. Sapa sing mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla khuruji sebelum berangkatnya Rasul ila Hudaybiyati ke Hudaybiyah. Mimpi ka'anahu kaya-kaya sakrene Nabi wasabulan sahabatnya Nabi ikut pedah teman-teman lebu sapa Nabi dan sahabat maka yang kota Mekah amini nahane bodo aman bapak halaku lan teman-teman cukur sapa Nabi wasab ru'usahum ing bira-bira mustaqone Nabi dan ashab waqas dan memotong rambut sapa Nabi dan ashab. Fakoso nuli ceritake sapa Nabi aliai impennya ala sahabi kepada sahabatnya kanjeng Nabi. Fafarihu nuli bunga sapa ashab wahasibu dan nyono menyangka sapa ashab ana ing satune ashab ikut dahulu ya mlebu suasab maka teng Mekah Fiangnya pada tahunnya ashab itu juga dikira tahun 6 mau masuk ke Mekah. Falamma kharaju tatkala waktu sub ashab mau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaddalan menghalangi hum ing Nabi dan ashab sabal kufar orang-orang kafir Mekah bil Hudaybiyah ana ing desa Hudaybiyah warajau lan padha bali sawa Nabi dan ashab dari Hudaybiyah kembali ke Madinah. Wasyaqqa dan menjadi berat alai mengatasi Nabi dan ashab. Oh tadi kamu mungkin rojaan. Iya kok balik turun sampai pelaksana umroh. Kalau mengko dan mengko matur sebab Abdullah ibnu Ubayyid, Abdullah ibnu Nufailin, wa Rifa'at ibn Haris. Tiga orang ini berkata, wallah demi Allah, ma halakna ora cukur sapa kita, wala qasna ora motong rambut sapa kita, wala ra'aina lan ora ningali sapa kita al masjidil haram ing masjidil haram. Nah, atas keberatan itu panazalat nuli turunlah apa hadir ayat. Ayatnya fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sulh Hudaybiyah sekalipun dirasa berat tetapi nanti akan membawa maslahat yang sebesar. Jadi kadang-kadang ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita ya, itu biasanya keberatan, tapi harus diperangi nafsu itu ya. Ini sudah takdirnya Gusti Allah, mesti mengandung apa? Hikmah dan maslahat itu. Samanya orang-orang mukmin itu seperti itu. Macam Rasulullah. Fa'alima mengko mengetahui sebab Allah ma ing perkara lam ta'lamu kang orang ngerti sira kabeh. Allah Maha tahu apa hikmah di balik sulh Hudaybiyah, di mana kamu belum tahu. Ai fa'alima mengko
mengetahui sapa Allah ma ing perkara lam ta'lamu kang durung ngerti sira kabeh fisulhin dalam perdamaian fil Hudaybiyah di dalam desa Hudaybiyah. Bayane minal maslahati saking maslahat al mutajaddidati kang dadi anyar. Apa dadi anyar itu? Halo. Maslahat yang berkembang kemudian gitu, yang berkembang. Fa inna dukhulakum mergo saten mlebune sira kabeh ke Mekah fi sanadikum dalam tahunmu kabeh iku sababun menjadi sebab lihalakil mukminin wal mukminat, yaitu kaduwe mati nih mukmin lanang lan mukmin wadon. Sudah dihalang-halangi, kalau umat Islam meksa bakal terjadi pertempuran ya. Ada orang mukmin yang tinggal di Mekah tidak ketahuan ya, bisa juga ikut terbunuh. Sabar dulu ya. Fajalam kondadiakan sebab Allah min duni zalika saking liyane mengkono-mengkono dukhulu Mekah fathan ing kemenangan koriban kang parek atau pembebasan ya, pembebasan satu negeri. Itu apa? Fatwa apa? Kemarin apa? Kemarin itu apa? Sepulang dari Hudaybiyah terus Nabi itu bisa membebaskan kota apa? Khaybar. Buldan itu kan rangkaian-rangkaian yang banyak ya. Apa? Khaybar. Dengan Fatuh Khaybar ya, umat Islam mendapat tambahan apa? Amunisi ya. Juga perbekalan, juga sebagian ada yang masuk Islam, jadi kan nambah jumlahnya kok, pasukan juga perbekalan. Masya Allah. Aifaja alam kondadakan sebab Allah min qabli dzalika dukhuli saking sadurunge mengkono-mengkono masuk di Makkah di Mekah. Au ja'ala utawa ndadekaken sapa Allah fil man'i dalam terhalang anil usuli saking tumeka ila Makkah maring Mekah. Au ja'ala utawa ndadekaken sapa Allah taala di ajli sulhil Hudaybiyah ya, krana arahe perdamaian Hudaybiyah dadakan fathan syari'an ing kemenangan yang cepet. Bahwa dari fathan syari'an iku fathu Khaybar, yaitu pembebasan kota Khaybar, yaitu tempat tinggalnya orang Yahudi. Fayuqawwikum mongko memperkuat sapa Allah ing sira kabeh iklan fathu Khaybar. Memperkuat dari segi apa? Fa inna mergo sak temene Fathu Khaybar iku kana ana iku sababan menjadi sebab di islamin nasin kasiratin kadhe masuk islami menungso akeh. Taqwa yang menjadi tambah kuat bim lawan nasun kasiratun sopal muslimun kaum muslimin. Padaku mongko dadi ana apa tilkal kasratu iku banyaknya kaum muslimin iku sababan menjadi sebab bihaibatil kufari kadue wadine orang-orang kafir. Orang Fatuh Khaybar, orang kafir Makkah dengar ya, wah mereka tambah grogi, jadi umat Islam tambah banyak, perbekalannya tambah lengkap. Beringi ini sangat
Kalian belajar tarikh Islam apa enggak? Islam ada. Apa kita? Loh bukan, kalau itu kan sejarah fikih itu. Tarikh Islam ya bangsa ini, sejarah hidup Nabi, sahabat. Ya, yang pakai Arab itu namanya tarikh Islam. Iya, seperti apa Nurul Yakin. Ada. Berapa? Oh iya, sampai apa? Sampai kelahiran Nabi. Sampai perang-perang kan? Oh iya. Kalau tarikh itu sejarah perkembangan fikih gitu ya. Yes. Waliman ihim lan krono kacegahe kufar min qitalil muslimin saking merangi kaum muslimin ya. Hina rojau nalikane bali sapa muslimin ila Makkah ke Mekah fil amil qabili pada tahun 8 itu tahun 7. Karena sudah perjanjian damai, maka orang kafir tidak mungkin akan memerangi kaum mukmin. Jadi betul-betul mulus ya, perjalanan umurnya itu mulus. Begitulah ya Allah menjayakan kaum muslimin. Wa tabi Allah iklan lihat al-sana yang mengutus Rasulullah yang utusannya Allah bil huda dengan petunjuk ay bil Quran tegese kelawan Quran. Quran menjadi petunjuk sepanjang masa ya. Setiap ada tantangan-tantangan zaman baru itu akan terjawab oleh Al-Quran. Wa dinil haq lan membawa agama yang benar ay wa bidil Islam tegese kelan agama Islam. Untuk apa Allah mengutus Rasul dengan dua modal tadi liyuzhiru supaya ngluhurake sapa Allah. Ngluhurake sapa Allah. Hu ing apa? Dinil haq. Punya agama yang benar. Alat dini ngungkuli ngatasé agama kulli sakabehane di. Masya Allah ini ya. Kita sangat bersyukur ya, Islam itu menjadi agama yang unggul di atas segala agama yang lain. Unggul apanya? Nah ini unggul itu ada dua aspek ya. Ada aspek ajaran agamanya, ada aspek politik umat Islamnya ya. Nah ini pada zaman Nabi sampai 700 tahun itu betul-betul unggul secara penuh ya. Yo ajarannya, yo politiknya itu unggul, berkuasa, menguasai dunia. Di barang 700 tahun, nah kurvanya menurun, grafiknya sampai sekarang ini ya, belum kaget lah. Tapi Islam tetap unggul apanya? Ajarannya. Cuma secara politik umat Islam sekarang ini rada apa? Iya rada tapi tetap unggul ajaran agamanya. Bukti ini banyak orang masuk Islam ya, tokoh-tokoh dulu banyak ya. Di Kempot itu jadi santri soleh. Siapa itu sih lontos ndas itu yang main sulap tuh Beki ya. Iya itu liyuzhirahu ala dini. Masya Allah.
liyuk liya tegese supaya ngluhuraken sapa Allahu au rasuluhu utawa ngluhuraken sapa utusan Allah ad-dinal haqq ing agama yang benar ala kulli adyani ngungkuli ngatas kabehane agama-agama binasri ba'dil ahkam kelawan nyalini sebagian hukum ya, hukum-hukum agama yang dulu Yahudi Nasrani itu disalini oleh hukum Islam. Wa bi izhari butlanil batil lan kelawan menampakkan batilnya ajaran yang batil. Wa bi taslitil muslimin lan kelawan nguasaaken kaum muslimin ala ahlil batil yang atase penganut ajaran yang batil. Wa kafalan cukup sapa billahi kelawan Allah apane syahidan saksine. Cukup oleh Allah sebagai saksi ala nubuwati rasuli ing atase kenabiane utusane Gusti Allah. Apa kesaksiannya? Bi izharil mukjizat iklan menampakkan mukjizat. Sekarang itu banyak anak-anak cilik sudah hafal Quran. Ini bagian daripada itu ya. Ilmu laduni. Ayo hafal Quran, yo hafal sak terjemah, yo iso maknane. Muhammadur Rasulullah utawi Muhammad iku utusane Allah. Muhammadun mengutawi lafal Muhammad iku khabaru mubtada'in mahdhufin. Khabari mubtada kan dibuang. Begitu juga bisa ya. Itulah Muhammad utusan Allah juga begitu. Tapi kita dari maknanya itu tafsir yang model kedua nanti. Huwa tegese utawi Rasul, ayat ar-rasulu tegese utusan, al-mursalu kang diutus. Didzalik lan mengkono membawa dinil hak. Ya. Iku Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Muhammad itu menjadi khabar, maka wa Rasulullah utawi lafal Rasulullah iku atbayan ataf bayan, ataf yang menjelaskan kepada Muhammad. Pemaknaan kedua begini, ahwa utawi lafal Muhammad iku mubtada menjadi mubtada. Wa Rasulullah utawi lafal Rasulullah iku naktun menjadi sifat lalu bagi lafal Muhammad. Mufidun kang maidai lil madhi maring memuji. Wal mausul utawi isim mausul ba'dau yang sesudah lafal Muhammad yaitu waladina ma'hu ya. Iku atfun ataf alaihi kepada lafal Rasulullah. Wa khabar mubtada iku asyidda'u. Ya. Jadi tadi nek maknane kurang pas. Berarti ngene. Muhammadun utawi Muhammad Rasulullah kang dadi utusane Gusti Allah. Terus waladina mau dan orang-orang yang bersama beliau iku asyidda'u. Khabari pada lafal apa? Asyidda'u. Iku orang-orang yang keras gitu. Wa tarahum lan nafal tarahum. Wa ala hadza lan ingatase iki tafsir yang kedua yaitu huwa mubtadaun. Fala yahsunu mengora bagus opal waqaf ala Rasulullah ingatase lafal Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah itu kurang bagus. Karena itu baru mubtada, belum ada apanya khabarnya. Bal ala bainahum, balik wakaf yang baik itu baik. Jadi gini, bal ala bainahum, balik yahsunul waqfu, ingat lafal bainahum ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, gitu. Bikhilafin i'rabil awali, kelawan beda i'rab yang pertama, yaitu Muhammadur Rasulullah ya. Berarti Muhammad jadi apa, Mau? Jadi khobar bagi mubtada yang dibuang. Itulah Muhammad utusan Allah, atau dialah Muhammad utusan Allah ya. Kalau gitu maka Rasul itu bagus ya. Muhammadur Rasulullah, dialah Muhammad utusan Allah. Ya boleh, maka di situ. Tapi harus tahu tarkibnya. Wal waqfu taiwaqaf ala Rasulullah, ing atas lafal Rasul itu hasan. Waqaf apa? Hasan, hasan apa? Hasan Basri. Nggih bojo Hasan Basri. Apa? Hasan? Hasan mafhum ya. Kan ada apa? Tam mukhtar. Terus apa lagi? Kafi jaiz. Terus hasan mafhum. Terus yang keempat apa? Qabih matruk. Itu macamnya apa? Pakom. Satu apa? Gak nomor 1 apa? Tam mukhtar. Ini yang paling bagus. Tam mukhtar. Terus di bawahnya kafi jaiz. Nomor 3 hasan mafhum. Nomor 4 qabih matruk. Ya, Nelson mengaji apa enggak? Mengaji. Alim mengaji. Lanjutnya, kesel ya ada. Kama idza ju'ila ya. Kaya nalikane didadekaken apa lafal Rasulullah khabaran ing khabar li Muhammadin kadhe lafal li Muhammadun kadhe lafal Muhammad. Oh ternyata ya betul juga ya. Apa maknanya pertama tadi apa? Muhammadun utawi Muhammad itu Rasulullah, itu bisa juga. Jadi berarti ada 3 apa? Macam tarkib. Bisa Muhammadun mubtada, Rasulullah itu khabar. Bisa Muhammadun jadi apa mau? Khabar bagi mubtada yang dibuang. Atau bisa juga Muhammadun Rasulullah,
terus ditelanjutkan walladzina ma'ahu, khabarnya baru asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Walladzina, nah kalau Muhammadur Rasul itu sudah selesai, berarti walladzina menjadi mubtada ya. Kalau Muhammadur Rasulullah belum selesai, berarti walladzina menjadi apa? Ataf ya. Utai Muhammad utusan Allah ya. Walladzina lan wong akeh yaitu sahabat mau yang bersama Muhammad. Ya alladzina tegese wong akeh yaitu sahabat. Kaum kang padha jumeneng sapa ladina mau bersama Kanjeng Nabi. Yad'una hale ngajak sapa alladzina al-kufar yang orang-orang kafir ila dinillah maring agamanya Allah ya. Perang itu loh, itu dalam rangka mengajak ya, bukan perang emosi enggak. Karena wong ndablek diajak ke malah melawan, ya sudah sekarang pakai apa? Pakai perang gitu. Perang itu tahap berikutnya. Pertama ya didakwahi. Ketika mereka melawan, unjuk kekuatan gitu. Makanya perang itu dalam rangka dakwah. Iku asyidda'u, wong-wong kang keras alal kufari ngatasi orang-orang kafir, urhama'u kang podo kasih sayang bainahum diantara walladzina ma'ahu. Ini adalah situasi pada zaman sahabat ya. Sahabat itu zamannya zaman revolusi, dilawan, dihadang oleh kafir Mekah, mariman oleh sapa maneh Yahudi ya. Makanya ya harus keras. Ngomong orang dihadang kok lembek ya. Ya jatuh, harus keras karena mereka melawan harus dihadapi keras. Tapi kalau orang non muslim itu tidak melawan kita ya, tidak pakai keras gitu. Jadi ayat ini jangan diterapkan dalam segala situasi. Inilah salah pahamnya bangsa ISIS ya dan sejenisnya gitu. Aliran kalau itu pakainya ini tok, pakainya ini gitu. Lah Gus Dur itu dulu banyak dikritik itu, karena Gus Dur itu akrab dengan non muslim ya. Sampai sekarang kan selalu dikenang gitu ya. Ya apa Gus Dur itu kok diwali, bukan asyidda'u 'alal kufar tapi malah asyidda'u 'alal sesama muslim gitu ya, kasih sayang bersama non muslim. Oh, belum tahu dia. Ini suasana di Indo itu kan negara bersama ya, antara muslim dan non muslim, tidak menunjukkan perlawanan kepada kaum muslimin. Ya kerjasama di bidang apa? Duniawi. Tapi kalau agama ya lakum dinukum itu. Ini harus paham, memahami agama secara komprehensif. Jangan sepotong sporadis. Ini kalau almarhum Mbah Maimun itu menafsir ayat ini bagus nanti. Ayat ini menunjukkan sejarah perkembangan Islam dan kaum muslimin dan bagaimana ciri-cirinya ya. Jadi di sini kalau asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum itu adalah era sahabat. Memang zamannya zaman revolusi. Terus tarahum rukaan sujadan. Kau lihat kaum itu rajin rukuk, rajin sujud. Ini zaman tabi'in ya. Tabi'in itu memantapkan spiritualnya ya. Terus akhirnya sampai apa ini? Nanti kazar'in akhraja
syaqahu, seperti tanaman yang mengeluarkan apa? Tunasnya. Lalu tunas itu mendukung, memperkuat induknya, ya. Lalu tunas ini menjadi kuat, dia berdiri sendiri. Ini coba masyarakat mana yang seperti itu? Indonesia. Singono zara itu di mana? Indonesia. Di Arab turun zara. Zara adanya korma. Zara itu kan padi, jagung, itu namanya apa? Sekali tanam, sekali panen. Itulah Indonesia. Katanya Mbak Memi itu. Jadi ada era sahabat, tapi itu seluruhnya sampai Indonesia. Mbak Maimun Zubair gitu. Pintar Maimun ya. Dari visi NK, RI-nya itu sangat-sangat kuat, dipadukan dengan ajaran agama Islam, ya. NK RI itu 17.845, masih ingat atau enggak? Islam bagaimana? 17.840 gimana? Rakaat sholat, ya kan? 17 itu apa? Rakaatnya sholat. 8 apa? Zuhur, asar, ya. 4 itu apa? Isya. 5. Nah itu ya, tepuk tangannya. Ini Mbah Maimun. NO juga 17.840. NO itu. Makanya Islam NO itu sejalan dengan NKRI, bukan berbenturan gitu. Apa NO itu? 17 apanya? Apa nih? 17 itu hurufnya Nahdlatul Ulama. Itu 7. Ini ngitung ya. Ini Mbak Maimun ya. Nahdlatul Ulama itu hurufnya berapa? Bukan, 11 ya. Berapa? 11. Suku katanya berapa? 6. 6 sama 11 berapa? 8 itu apanya? 8 itu gambarnya tali itu ya. Talinya ini membentuk angka 8. 45 apa? Bintangnya. Yang bawah 4, yang atas 5. Alhamdulillah. Ini kazar'in akhraja sab'ahu fa'azarahu fastan nazar, ini ya. Ini surat Al-Fatah. Makanya perlu belajar tarikh ya. Tarikh apa? Tarikh Islam. Tarikh Islam. Iku asyidul wa aihum tegese utawi waladina ma iku yuzhuruna padha menampakkan sapa waladina ma itu sahabat as-salabata ing keras ya. Keras kepada siapa? Liman maring wong khalafa kang melawan soman dinaum ing agamane waladina. Sekalipun bukan Islam, kalau tidak melawan ya tidak dihadapi dengan keras. Warrok fatah ya, lan menunjukkan welas liman maring wong wafaqo kang nyocoki sapa man hum ing aladina ma fitrin dalam agama ya. Sesama Islam itu kasih sayang. Atau tidak Islam tapi tidak melawan itu ya diadakan toleransi. Wa innahum mergo sak temene sapa
Waladina ma'ah yaitu para sahabat. Iku yataharusuna padha ngreksa sapa waladina ma'ah min siyabim saking pakaiane kufar. Iya tuh ini. Saking pakaian apa? Bukan ya. Min siyabihim saking pakaiane waladina ma'ah. Antamas saing yen menyentuh ya. Apa siyabihim siyabal kufur ing pakaiane wong kafir. Jadi sampai sok ngono kerasnya itu ya. Oke, sampai pakaiane wong Islam bersentuhan dengan pakaiannya wong kafir. Wa min abdanihim lan juga saking badane sapa? Waladina ma'ah antama saing yen menyentuh apa abdanihim abdanahum ing badane sapa? Kufar. Terus kasih sayang bagaimana sesama muslim? Walayaro lan ora ningali sapa mukminin wong mukmin mukminan ing wong mukmin liya illa sohaha kejaba bersalaman sapa mukminun lu ing mukminan. Kalau tidak muslim corona. Kalau corona ya darul mafasid muqaddamun ala jarbil masalim karena situasi. Wa anakalan ngerangkul ya sapa mukmin lu ing mukminan salaman terus rangkulan. Wa qur'alan diwaca apa asyidda'u lafal asyidda'u asyida'a ya asyida'a padha keras waru hamalan kasih sayang bin nasbi kelawan nasab alal madhi ngatasé ngelem rok madah kau ala kau dan ngasih tadi hal fal khabaru utawi khabari kina itu nalikane iki menjadi apa madah utawa hal iku qaluhu dawi Allah taala tarahum rukaan sujadan itu baru menjadi khabarnya waladina ma'ru tarahum ningali sapa sira kabeh hum ing waladina ma'ru rukaan ing padha ruku sujadan hale padha sujud jamaah terus ya. Terus itu tegese nyekseni sira hum ing waladina ayu hasami wa wong kang mendengar halakoni dalam tingkah anane waladina ma'ru ikroin padha ruku sajidin hari pada sujud fisrain dalam sholat. Jadi di Madinah Nabi itu kan membina masyarakat, membina umat supaya bersatu. Di antara sarana membina persatuan umat itu dengan apa? Rukaan sujadan, yaitu sholat berjamaah ya. Seperti di pondok ya. Itu membina santri bersatu. Yang dahulu hanya pada nyuprih mencari sapa waladina fadlan ing kanugrahan minallahi dari Allah waridwanan lan ing keridonan. Ayat itu tegese pada nyuprih sapa waladina minallahi dari Allah sahabat ing pahala waridan lan ridho. Ditamyizi rukin karena berbedane ruku'e waladina ma wasujud lan sujudnya waladina ma perbedaan ruku'il kufar dari ruku'e orang kafir wa sujud lan sujudnya orang kafir itu bukan ibadah itu. Wa an ruku'il mura'in lan berbeda saking ruku'e orang-orang yang riya wa sujudnya lan sujudnya riya simahum utawi tengere waladina ma iku fi ujim dalam beberapa wajah waladina ma bayane min athari sujud saking bekasnya sujud ngono ya.
Iki aja dipahami letterlek ngono. Ini yang biasanya letterlek. Jadi katanya kalau ingin jadi umat Muhammad, baduke kudu kosong. Jenggote kudu kandel kayak umat awam. Itu namanya memahami letterlek. Ulama ahli sunnah tidak begitu ya. Tanda-tanda di wajahnya itu apa? Bersinar betul ya. Nah, orang itu ahli jamaah tahajud itu kan bersinar, dipandang sudah punya magnet ya, menyenangkan. Makanya kan an-nazar ila alim ibadatun, memandang orang alim itu apa? Karena baru mandang itu harus termagnet ya gitu kan. Gitu. Bukan diusuk kok sampai gosong betul. Itulah kalau beragama itu serba apa? Serba merek ya. Beragama itu yang substansial, substansif. Summa qala besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wal-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal yes, ya. Besok ngaji tafsirnya itu pada asar ya. Karena hari ini nanti ada rapat, apa ada rapat sampai menyelesaikan surat apa ini? Fatah. Ini sangat-sangat strategisnya surat Fatah. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di khamsatun nutfi biha arral wabail hatimah al-mustafa al-murtada benahuma wal fatimah. Di khamsatun nutfi biha arral wabail hatimah al-mustafa al-murtada li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa al-murtada benahuma wal fatimah. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد.